bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, mari kita memandang sejarah. Lalu kita bertanya, siapa yang bicara bagimu negeri, jiwa raga kami lebih jelas, lebih all out, lebih keseluruhan, lebih total. Siapa yang bicara begitu, Bung? Setahu saya, Bung Karno, Bung. Setahu saya, Bung Karno. Bung Karno lah yang bicara bagimu negeri, jiwa raga kami total, all out, keseluruhan, tidak tanggung-tanggung dan tidak basa-basi, tidak bohong. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Sejak masih muda, sekolah politik kepada Haji Umar Said Cokroaminoto. Untuk apa itu? Bayangan bagimu negeri, jiwa raga kami minta diasuh. Diasuh itu diberi wawasan politik, diberi langkah-langkah strategis, diberi langkah-langkah taktis. Keseluruhannya belajar ideologi dari Haji Umar Said Cokroaminoto. Siapa di dalam itu lagi, Bung? Di dalamnya ada Pak Muso, tokoh komunis, tokoh PKI. Pak Muso, penggerak pemberontakan PKI di kota Madiun tahun 1948. Bung Karno dekat sekali sama beliau dan sampai hafal. Bung Karno sampai hafal. Pak Muso ini senengannya geger-gegeran. Begitu Bung Karno memberi komentar tentang karakternya Pak Muso. Diberi jalan moderat, diberi langkah-langkah moderat untuk membangun seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Itu jalannya moderat, Bung. Pendidikan. Dan yang bisa begitu hanya Bung Hatta. Bung Hatta punya PNI, Pendidikan Nasional Indonesia. Bung Karno punya PNI, PNI-nya Partai Nasional Indonesia, beda. Nah, kalau bicara pendidikan, bicara kita mengaca pada Bung Hatta. Dan Bung Karno juga mempunyai wawasan tentang pendidikan itu, janganlah menempuh jalan mempersatukan bangsa. Jangan menempuh jalan menyatukan, mengukuhkan, mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara radikal. Cara radikal tidak menyelesaikan persoalan. Contoh Pak Muso yang senang geger-gegeran. Banyak, Bung, tokoh-tokoh yang jadi fenomena keren itu Pak Cokro itu, Bung. Pak Cokro Aminoto, di belakang hari zaman Orde Baru itu ada Harsono Cokro Aminoto. Apakah itu adiknya? Dugaan saya adiknya. Tapi barangkali juga putranya ya. Ya enggak penting. Tapi bahwa Cokroaminoto itu ada tokoh satu, menjadi guru semua tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Guru bagi seluruh perjuangan, tokoh perjuangan Indonesia, Bung. Wah, keren itu orang. Keren sekali. Lalu ada Pak Harsono yang menjadi menteri zamannya Orde Baru, militer. Nah, kita bicara Bung Karno tadi. Di zaman militeristik Orde Baru itu Bung Karno tidak boleh ada. Hati manusia, pikiran manusia tidak boleh nyantol pada Bung Karno, tidak boleh. Orde Baru itu tidak mengatakan, Bung,
tidak mengatakan. Tapi keseluruhan wujud politik Orde Baru, keseluruhannya itu manifestasi dari desoekarnoisasi. Desoekarnoisasi tanpa dikatakan. Ini tergolong taktis, strategis, dan pandai, Bung. Taktis, strategis, dan pandai karena Presiden Soeharto memang disebut ahli strategi. Tidak beranilah kekuatan PNI, ini PNI-nya dulu yang partai, itu cukup besar. Terserak di seluruh Nusantara, Bung. Tidak hanya di tanah Jawa, ini yang PNI. Yang namanya Barisan Soekarnois. Bu, itu Bung, terserak-serak. Terserak-serak. Seperti sampah, daun-daun yang ditiup angin, daun kuning, yang larinya ke sana kemari. Barisan Soekarnois. Dan adalah itu Barisan Soekarno. Ya ini Soekarnois, tapi ada sendiri satu golongan yang berteriak, pejah gesang, nderek Bung Karno. Nah, itu tidak hanya Soekarnois, itu suatu segmen kemasyarakatan yang lebih luas lagi. Itu yang pejah gesang nderek Bung Karno, itu ada tukang bakso, Bung. Ada tukang bakso yang eksis sampai di Orde Baru, itu tukang bakso. Tapi ini Barisan Soekarno membawa agenda. Ya, mereka punya agenda. Agendanya bagaimana Bapak? Bapak, Bung. Bapak, agendanya Bapak. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Jawa Timur. Siapa bilang rakyat Indonesia lapar, Indonesia adil dan makmur, mari kita bergembira. Wah, meriah, Bung. Barisan itu meriah, Bung. Mereka barisan di bawah tanah. Di bawah tanah, di bawah tanah. Di bawah tanah. Tidak perlu kelihatan, tapi kami militan. Soeharto tidak berani serampangan terhadap itu, Bung. Intelijen tahu tapi sepotong-sepotong tentang kekuatan barisan Bapak kita yang dari Jawa Timur, Bung. Keren, Bung. Apa yang bisa menyebabkan terjadinya fanatisme seperti itu di kalangan rakyat? Ada pernah Syahrir ngomong sama Tan Melaka, Bung, kenapa mesti Soekarno yang bakal jadi presiden? Mengapa bukan gue? Gue lebih pintar, ya kira-kira macam gitu. Dari dulu itu ada, Bung, orang yang selalu merasa lebih pintar itu. Tapi Syahrir lebih sopan. Daripada orang paling pintar sekarang ini, orang lain dungu semuanya, Syahrir lebih sopan. Syahrir lebih sopan. Lebih diplomatis. Tapi Tan Melaka sama-sama saudara dari Minang ini, Bung, tokoh-tokoh Minang, tokoh-tokoh besar. Tan Melaka bilang apa? Oke, saya dukung, Bung, mau menjadi presiden, tapi mari kita buktikan dulu. Kalau Bung bisa memperoleh 10% dari popularitas Bung Karno, saya dukung, Bung. Hanya 10%. Karena Tan Melaka tahu Bung Karno itu sangat populer. Bung Karno itu ibaratnya ya rakyat paling kecil, rakyat jelata di mana-mana. Bung Karno itu kelas di atasnya, Bung Karno itu kelas di atasnya, dan Bung Karno itu kelas yang paling atas. Seluruh struktur, itu namanya stratifikasi dalam masyarakat. Itu isinya Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno. Pemimpin kita, Bung Karno, pembebas kita, Bung Karno yang menyatukan kita. Isinya gitu. Ditantang, Bung, kalau you bisa memperoleh
hanya 10% dari popularitas Bung Karno, gue dukung Bung. Ternyata popularitas 10% apa, kagak ada. Bung Karno terlalu populer dan Bung Karno lah yang maju. Ya macam gitu Bung. Ada gejolak-gejolak di kalangan intelektual, ada gejolak-gejolak di kalangan elit partai politik, ada gejolak-gejolak di kalangan pemimpin umat. Jangan salah, pemimpin umat dan tokoh seperti Pak Cokro Aminoto. Tapi begitu Bung Karno menjadi besar. Bung Karno representasi dari politik negeri yang baru merdeka, negeri yang begitu kumuh dalam pandangan orang-orang barat, negeri yang tidak punya apa-apa. Tapi jangan dibilang tidak punya apa-apa. Negeri ini punya satu orang yang bisa menyamai kalian semua. Dan politik Bung Karno adalah politik dengan wawasan globalnya global dan pengaruh globalnya besar sekali, Bung. Beliau nantang itu pemimpin-pemimpin dunia. Kenapa kalian tidak berbicara lebih tegas lagi dalam keseluruhan bahwa penjajahan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan? Mengapa Anda berbicara tentang itu? Dan kalau saya ya tidak hanya peri kemanusiaan dan peri keadilan, itu juga berhubungan langsung itu membungkam kedaulatan rakyat. Justru kedaulatan itu yang paling nyata. Karena rakyat tidak boleh berdaulat selama dijajah. Jadi dia bertentangan dengan kedaulatan. Semua rakyat bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan keadilan. Kemanusiaan dan keadilan boleh disebut belakangan. Tapi itulah Bung Karno dan berteriak, meneriakkan dengan penuh keyakinan, kenapa kalian tidak mengambil Pancasila seperti Pancasilaku untuk dasar negara kalian? Bikinlah itu Pancasila. Bung Karno, Bung, penuh apa yang namanya self confident. Dan memang tidak ada Bung Karno itu yang ingah-ingih. Nggak ada. Bung Karno kok ingah-ingih cuma ngomong pemimpin itu harus punya gagasan. Lu jangan ngajarin Bung Karno tentang gagasan lu. Lu bukan apa-apa. Bung Karno lu ajarin tentang gagasan. Dalam generasi 45, Bung, generasi perlawan, generasi revolusioner, siapa yang lebih enlightened? Lebih enlightened tentang kemerdekaan. Lebih melek. Lebih menggebrak selain Bung Karno. Gak ada tentang gagasan. Tentang rekam jejaknya memerdekakan bangsa, rekam jejaknya menyatukan bangsa, rekam jejaknya mewujudkan idiom, simbol Bhinneka Tunggal Ika. Ya tidak sempurna, karena beliau direcoki oleh Amerika dan oleh tentara. Direcokin dah. Sana berontak, sini berontak, sana berontak, sini berontak. Bung Karno belum punya fokus membangun Jawa dan kemudian ke luar Jawa, belum sampai ke fokus itu. Tapi Bung, fokus itu diteruskan oleh seorang presiden Van Surakarta, namanya Presiden Jokowi. Membangun dari pinggir, membangun tidak Jawa sentris, membangun Indonesia sentris, Indonesia Raya. Pemimpin, Bung, pemimpin yang punya fokus, pemimpin yang punya kisah besar, tingkat dunia, mempengaruhi dunia, dan itu pemimpin kita. Bung, layaklah kita untuk bangga mengingat kembali Bung Karno. Bangga dan mengingat Presiden Jokowi, bangga Bung. Kita bangga, layak untuk bangga. Kalau Anda sakit hati, itu urusan Anda sendiri. Mungkin dulu Anda salah makan. Salam Bung, salam. Terima kasih.